Begitu Abdurrahman bin Auf menjual kurma busuk, bisa-bisa salah seorang raja sakit. Coba stres malam ini. Ini kita ini kan ditakut-takuti nih. Minyak naik, minyak goreng susah, solar susah. Udahlah, selagi kita punya Allah hidup. Kalau tidak dizikirkan itu doa itu. Doa yang mana? Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah raja di atas raja. Allah berhak memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berhak mengambil kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Allah berhak mengayakan, Allah berhak memiskinkan. Biyadikal khair, apa yang ada denganmu hari ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, Bapak ibu saudaraku seiman, jamaah sholat tarawih Masjid Ar-Rahman, yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang kelima dari bulan suci Ramadan ini, kajian santapan rohani Ramadan kita beri dengan judul mencintai, menjadi manusia yang dicintai di langit dan dicintai di bumi. Bapak ibu yang berbahagia, salah seorang sahabat yang bernama Sahal, beliau menceritakan, pada suatu hari datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, adullani, tunjukkan aku ala amalin, suatu amal, iza amiltu, yang apabila amal itu aku kerjakan, yuhibbukullah, aku menjadi orang yang dicintai Allah, wa yuhibbukun nas, dan dicintai manusia." Ini Bapak Ibu, kalau kita renungkan pertanyaannya luar biasa. Kenapa?
Karena hari ini banyak kita yang sibuk mencari cinta manusia. Sampai setor wajah setiap hari asalkan bos sayang. Salah pun kadang-kadang kita betulkan juga, asal bos sayang, asal manusia sayang. Tapi orang yang datang kepada Nabi ini bukan manusia yang diharapkan. Yuhibbukullah. Bagaimana dengan amal itu ya Rasul? Aku dicintai Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita sudah dicintai Allah, pasti dicintai manusia. Tapi kalau kita dicintai manusia, belum tentu Allah cinta. Boleh jadi Bapak Ibu Allah tambah murka. Siapa itu? Penjilat Pak, ABS, asal Bapak senang. Pokok kalau bosnya mantap, mantap. Salah pun mantap. Nah, orang ini dia tak berpikir seperti itu. Ini yang harus kita renungkan. Carilah cinta Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mendapat pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Ternyata ada dua amalannya Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, kalau kau ingin dicintai Allah, syarat yang pertama adalah wazhad fid dunya yuhibbukullah. Zuhudlah engkau terhadap dunia ini, kau pasti dicintai Allah. Bapak Ibu, ternyata syarat cinta Allah itu zuhud. Apa itu zuhud? Apakah zuhud itu hidup apa adanya? Enggak, Pak. Apakah zuhud itu pakai baju jelek-jelek, badan dikurus-kuruskan, wajah disakit-sakitkan? Tidak. Kita bisa lihat dari kalangan nabi, ada nggak yang kaya, Pak? Woi, ada tidak nabi yang kaya? Siapa? Hah? Bapaknya dulu, Nabi Daud. Nabi Daud ini kaya raya, Pak. Mungkinkah seorang nabi tidak zuhud? Nggak mungkin, ternyata kaya. Diteruskan oleh anaknya. Siapa anaknya? Sulaiman. Sulaiman itu saking kayanya Bapak Ibu, Ratu Balkis datang ke rumah dia, mengangkat kainnya. Dia menyangka lantai istana Sulaiman itu air. Itu saking apanya tuh Pak? Kusam atau mengkilat? Mahal atau murah? Mahal. Zuhudkah Sulaiman? Zuhud. Ternyata kaya. Jadi jangan pernah kita artikan zuhud itu pakai baju jelek-jelek, ya, ke Masjid Ar-Rahman tinggal di Simpang 3 naik sepeda. Ngapa Pak naik sepeda Pak? Awak zuhud? Enggak Pak. Ya, Nabi kaya. Dari golongan sahabat, Masya Allah, ada nggak sahabat yang kaya? Ada Pak, bahkan dijamin masuk surga. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu termasuk salah satu 10 sahabat yang sudah pasti masuk surga. Bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf padahal dia capek minta miskin kepada Allah. Begitu Abdurrahman bin Auf meninggal, dihitung hartanya Pak, 3.000 triliun. Ada uang Indonesia 3.000 triliun? Apa? Utang yang ada, uang tak ada. Nah, ini harta Abdurrahman bin Auf. Zuhud ke Abdurrahman bin Auf? Zuhud. Buktinya apa? Dijamin masuk surga. Dari golongan ulama, ada ulama yang kaya raya? Ada. Siapa? Ibnu Mubarak.
Bagaimana kekayaannya? Pernah menaikkan haji orang sekampung, Pak. Jadi satu kampung itu dihajikan dia. Nah, jadi kalau begitu Pak Ustadz, wazhad fit dunia itu, zuhud terhadap dunia itu apa artinya? Artinya adalah tidak meletakkan dunia di dalam hati. Itulah zuhud. Hatimu tidak cenderung kepada dunia ini. Kau kaya tapi kekayaanmu hanya sampai di tangan. Rumahmu mewah tapi kemewahannya hanya sampai di mata. Hatimu tidak ada apa-apa. Mutlak milik Allah. Nah, jadi keliru istri kita selama ini, Pak. Mama lagi di mana? Di hatimu. Ada nggak orang begitu? Banyak. Nah, Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Dan di dalam Ramadan ini terasa, Pak, bahwa kita ini ternyata tidak punya apa-apa. Di Ramadan ini diajarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Pegang itu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak punya apa-apa. Oh, saya punya mobil. Itu bukan mobilmu, itu titipan. Oh, saya punya jabatan. Oh, jabatan itu bukan punyamu, itu titipan. Kalau orang sadar jabatannya titipan, lalu besok non-job, stres nggak? Stres nggak? Oi, stres nggak, Pak? Enggak. Kenapa? Titipan. Tapi nyatanya hari ini begitu non-job, stres nggak orang? Jangankan stres, Pak, memburuk-burukkan pimpinannya nih. Ya, nggak beres bos awak itu dong. Ya, tak kurang-kurang apa saya non-job. Lupa dia, Bapak Ibu, bahwasanya itu hanyalah titipan. Nah, Bapak Ibu, maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang zuhud itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang zuhud itu kata Abu Dzar adalah dia lebih yakin dengan hartanya Allah, dia lebih yakin dengan kekayaannya Allah daripada kekayaan dirinya. Itu dia, lebih yakin. Contoh, Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 261 itu, perumpamaan orang yang bersedekah 1 dibalas 7. 7 akan berbuah lagi menjadi 10 bahkan sampai 100. Logikanya, kalau Bapak punya uang 20.000 lalu Bapak masukkan ke kotak infak, dibalas berapa oleh Allah? 20 kali 100 dibalas berapa? 20.000 lipatnya 100 dibalas 20 juta oleh Allah. Kan begitu. Nah, sekarang Bapak ke masjid bawa uang 75.000, uang 50, uang 20, uang 5.000. Lewat bakul, Bapak cabutlah, tercabut 50. Pertanyaannya, ke bakul atau balik ke kantong? Jawab, Pak, jujur. Ke bakul atau balik ke kantong? Jangan senyum, jawab. Hah? Balik. Tak ini loh. Masuk balik. Cabut lagi. Keluar 20. Masuk atau balik? Balik lagi. Cabut. Akonyo. Bapak yakin dengan kekayaan Bapak atau kekayaan Allah itu? Kita yakin dengan kekayaan kita. Nah, orang yang zuhud, dia yakin dengan kekayaan
Allah. Makanya kita lihat tadi, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, berapa kali dia minta miskin, Pak? Sampai dalam sejarah diceritakan, setelah habis seluruh hartanya disedekahkan, senang hatinya, besok dia usaha lagi. Supaya tidak kaya, dia jual kurma busuk-busuk. Dengan satu harapan, kalau kurma busuk, tentu yang membeli orang-orang miskin. Untungnya tak banyak, jadi dia tak kaya. Tapi Allah berkehendak, innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu suka-suka dia, Pak. Mau ngayakan kita, mau memiskinkan kita, itu suka-sukanya Allah. Jadi tak usah dipikir betul dunia ini, Pak. Udah ada takdir kita masing-masing. Nah, apa yang terjadi? Begitu Abdurrahman bin Auf menjual kurma busuk, bisa-bisa salah seorang raja sakit. Dan sakitnya raja itu obatnya cuma satu. Apa? Makan kurma busuk. Dan yang jual kurma busuk itu hanya Abdurrahman bin Auf. Mau tak mau diboronglah dengan harga yang mahal oleh raja itu. Kaya dia balik, Pak. Oi, Pak. Pak, ini obat stres malam ini. Ini kita ini kan ditakut-takuti nih. Minyak naik, minyak goreng susah, solar susah. Udahlah, selagi kita punya Allah hidup. Kalau tidak dizikirkan itu doa itu. Doa yang mana? Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah raja di atas raja. Allah berhak memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berhak mengambil kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Allah berhak mengayakan. Allah berhak memiskinkan. Biyadikal khair. Apa yang ada denganmu hari ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Enak nggak, Pak? Enak nggak? Enak. Itu zuhud. Dan yang kedua, kata Abu Dzar, orang zuhud itu kalau seandainya ditimpa musibah, dia tepis musibah itu, yang dia pandang apa? Pahala di balik musibah tersebut. Ini tidak masalah dia. Diambil hartanya, ambillah. Diambil keluarganya, ambillah. Diambil jabatannya, ambillah. Karena dia tahu ada yang lebih hebat daripada itu semua. Apa? Pahala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kau kena musibah, kau pasrah, kau katakan ini punya Allah, silakan Allah ambil, nggak apa-apa. Tapi kau mendapatkan salawat dari Rabbmu, kau mendapatkan rahmat dari Rabbmu, dan kau mendapat petunjuk dari Rabbmu. 3 pahala langsung diberikan ketika kita terima setiap musibah yang Allah berikan. Nih Bapak Ibu, ini sebenarnya kajian zuhud ini panjang, Pak, tapi waktu kita singkat. Maka disimpulkan apa yang dimaksud dengan zuhud itu. Jangan pernah meletakkan dunia di dalam hati. Silakan Bapak mau kaya-kayalah, mau jadi pejabatlah, jadi pengusahalah, tapi letakkan itu di tangan Bapak, letakkan itu di mata Bapak, jangan letakkan di hati. Di hati milik Allah, sehingga sesibuk apapun kita dengan dunia ini, Allah tidak pernah kita lupakan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi? Setelah zuhud terhadap dunia, Nabi katakan wazhad fima aidin nas. Zuhudlah engkau terhadap harta manusia. Zuhudlah terhadap harta manusia. Artinya apa? Jangan kepingin seperti orang, Pak. Jangan kepingin
kepingin seperti orang. Maka apa obatnya Pak Ustadz? Jangan banyak tanya. Ini kawan dapat jabatan, bertanya pula dia, siapa backing kau? Kok bisa? Aku udah sepamen, udah sepama. Kau nggak ada sepamen-sepama. Oh iya, kau sepaham ya, katanya. Coba, nggak usah diurus. Orang punya mobil nggak usah ditanya-tanya, Pak. Ini begitu orang punya emak mobil baru kok ya, kontan atau kredit? Kepingin pula aku punya seperti ini. Nggak boleh. Nanya-nanya harta orang itu tak boleh, Pak. Jadi bagaimana? Ketika kau lihat harta orang, biarkan saja. Cukup sekedar tahu, tak perlu kau bertanya-tanya. Apalagi kalau kau cerita, enggak, cantik kali Pajero kau ya, mirip punya abang aku, punya abangnya perlu diceritakan ya. Bukan punya inyo. Sakit hati orang, Pak. Nah, jadi intinya apa? Zuhud terhadap kawan itu, jangan kepo. Apa? Jangan kepo. Kawan mau bikin rumah besar, bikinlah. Kawan mau beli mobil bagus, belilah. Kawan mau dapat jabatan tinggi, menjabatlah. Tidak urusan saya. Itu rezekimu. Karena rezeki kita sudah ditakar oleh Allah dan pasti tidak akan tertukar. Kalau dua ini, Pak, pasti orang senang. Saya selalu nanya-nanya Bapak, bis mobil baru, ini kredit atau kontan, berapa DP-nya? Selalu saya tanya. Senang nggak Bapak sama saya? Senang apa benci? Benci, Pak. Bapak jecek kok apa lautaknya kau nanya hari cuman. Ya. Tapi kalau kita punya kawan nggak nanya-nanya, Pak. Kita punya, dia ucapkan selamat. Senang nggak kita sama dia? Senang. Aku suka kali lihat dia tuh. Apa? Nggak suka ngurus harta orang. Bapak akan dicintai oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan tingkat hadisnya hasan, maka wajiblah untuk kita amalkan. Jadilah Bapak Ibu orang-orang yang zuhud terhadap dunia ini. Belajar, Pak. Konsepnya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Dan zuhudlah kita terhadap manusia, terhadap kawan kita. Jangan kepo dengan apa yang dia punya. Tengok sajalah. Ya, kalau jabatan ucapkan sajalah selamat. Nggak usah kita selidiki dapat dari mana, bagaimana, dan untuk apanya. Benci orang kepada kita. Dengan dua amal ini, insya Allah kita akan selalu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Di Ramadan ini tempatnya kita belajar untuk zuhud terhadap dunia. Bayangkan, jangankan yang haram, yang halal saja tidak berani kita sentuh apabila imsak telah berbunyi. Ingin kita dengan yang halal itu tetap kita tahan sebelum azan maghrib berkumandang. Tandanya apa? Tidak ada dunia ini sebenarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.